Halo teman-teman semua, selamat malam. Oke, kita mulai acaranya ya teman-teman. Oke, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Walaupun udah malam, kita harus tetap semangat ya teman-teman. Sebelumnya teman-teman boleh diaktifkan dulu kameranya dan di mute dulu ya mikrofonnya. Izin untuk menyampaikan untuk sertifikatnya diperlukan bukti untuk screenshot mengikuti webinar kali ini ya, mengikuti Zoom kali ini dengan nama lengkap di screenshotan tersebut. Oke teman-teman, selamat datang di webinar kita dengan tema From Shy to Sign. Berani upload tanpa takut. Di era digital saat ini, media sosial dan platform digital ini memiliki peranan yang sangat penting ya bagi kita teman-teman untuk memberi ruang untuk berekspresi, berbagi ide, dan bersuara. Tapi banyak di antara kita yang masih takut, masih malu untuk tampil di media sosial ini. Adanya ketakutan, ragu, dan malu untuk membagikan karyanya secara online. Nah, jadi tujuan webinar ini adalah untuk membantu kita untuk memahami bahwa rasa malu itu adalah hal yang wajar, teman-teman. Tapi itu harus kita lawan. Kita dapat belajar untuk berani upload di media sosial. Nah, oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pematerian, kita ada sambutan dulu nih. Spesial dari Ketua Umum Genpi Nasional, yaitu Mbak Siti Khotijah. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin off cam karena sinyal lagi nggak bagus di tempat saya. Baik, Mbak J. Oke, iya. Selamat malam teman-teman. Terima kasih untuk kelompok ini Genpi Magang dan ini adalah minggu ketiga. Teman-teman akan melakukan virtual event dan saat ini adalah webinar. Terima kasih untuk semua panitia, semua moderator dan juga para narasumber untuk kesediaannya yang sudah mau berbagi untuk kesempatan malam hari ini. Baik, jadi kita memang harus sering-sering sharing-sering untuk membuka diri, pengalaman baru, karena bagaimanapun dengan seperti ini kita bisa berkembang dan bisa mendapatkan wawasan baru. Dan khusus malam ini, semoga nanti juga bisa menginspirasi teman-teman untuk tidak malu lagi, untuk bersinar, untuk bersharing, untuk bagaimana kita bisa menunjukkan potensi diri kita gitu. Dan semoga webinar malam hari ini bisa berjalan sukses, lancar dan juga bermanfaat. Kami mewakili dari Genpi Indonesia mengucapkan terima kasih untuk semua peserta, semua panitia dan khususnya narasumber. Selamat berwebinar dan mari kita ikuti webinar malam hari ini. Terima kasih Genpi Gaspol. Terima kasih Mbak J atas sambutannya, bikin kita lebih semangat ya teman-teman. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pemaparan materi dari narasumber nih. Kita telah mengundang dua mahasiswa yang sangat keren dan hebat banget nih, aktif di media sosial. Kakak ini siap berbagi strategi dan solusi agar kita dapat lebih berani tampil di media sosial. Semoga setelah sesi ini kita semua mendapatkan inspirasi untuk tampil, berkreasi, dan berbagi di media sosial tanpa rasa takut. Teman-teman boleh dipersiapkan alat tulisnya dan boleh dipersiapkan pertanyaannya ya untuk sesi tanya jawab dan diskusi nanti.
Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke perkenalan narasumber ya. Izinkan saya untuk memperkenalkan. Yang pertama ada Kak Yesa Amanda, mahasiswa dari UIN, Syekh Jamil Jambe Bukit Tinggi. Halo Kak Yesa, apa kabar Kak Yesa? Halo Kak, Alhamdulillah kabar baik. Oke, Alhamdulillah. Yang selanjutnya nih, ada Kak Nadila Putri, mahasiswa dari Universitas Pamulang Serang. Halo Kak Nadila. Belum on cam ya Kak Nadilanya. Oke. Halo Kak Nadila, apakah terkendala untuk on cam? Oke ya. Kita coba untuk masuk nih ke pembahasan yang pertama. Apakah siap Kak Yesa dan Kak Nadila? Siap. Siap Oh, Kak. oke. Yang pertama nih Kak, bagaimana sih cara mengubah mindset seseorang yang pemalu untuk bisa upload dan tampil sebagai memanfaatkan platform digital ini sebagai kesempatan yang positif Kak? Karena banyak banget generasi muda yang masih malu nih, introvert gitu ya Kak. Boleh dari siapa terlebih dahulu, apakah Kak Yesa atau Kak Nadila yang akan menyampaikan jawabannya? Dari Nadila dulu boleh Kak? Oh iya, Baik, dari aku dulu ya Kak. ya boleh Menurut Kak. aku banyak orang itu bukan takut untuk upload, tapi takut dilihat berproses. Nah, takut kelihatan belum sempurna, takut nggak bagus itu, takut omongan orang. Terus ada juga nih yang takut dijudge. Ada yang pernah diceng-cengin juga. Terus ada yang punya lingkungan yang komentarnya tuh pedes banget. Tapi kalau dipikir-pikir, orang yang paling nyinyir itu biasanya nggak pernah lebih jauh dari kita. Yang mau yang maju justru yang berani tampil jelek dulu. Jadi mulai dari sekarang tuh buat kita tuh buat menghindari kait kenapa sih banyak orang yang takut untuk upload itu, ya kita harus tanamin diri dulu ke diri kita untuk kita pede. Terus mulai dari sesuatu yang senyaman kita, jangan dipaksain kalau kita nggak nyaman. Itu sih Kak dari aku. Baik, terima kasih Kak Nadila. Kak Yesa, bagaimana untuk Kak Yesa? Terkait izin menjawab ya Kak, terkait pertanyaan orang yang takut upload ya Kak. Iya, Sebenarnya ada dua faktor, yaitu faktor internal sama faktor eksternal. Nah, kalau kita berbicara mengenai faktor internal, ya, tentu saja itu berasal dari dalam diri kita kan. Misalnya yang pertama tuh overthinking yang berlebihan. Banyak orang yang membayangkan skenario terburuk dalam sebelum dia ngupload sesuatu. Kayak gini misalnya. Kalau jelek gimana ya? Nanti dibilang sok banget gak sih? Atau overthinking hal lain yang sebenarnya menyangkut terhadap pemikiran orang lain yang nggak penting banget buat kita. Habis itu yang kedua, faktor internal yang dari dalam diri kita. Sifat perfeksionis. Jadi teman-teman, sifat perfeksionis ini sama sekali nggak baik buat diri kita. Karena dengan kita punya sifat perfeksionis ini, keinginan kita untuk konten harus sempurna itu menghalangi kita untuk ngupload. Karena kita menuntut diri kita harus sempurna dulu, baru upload. Yang ketiga, yaitu tentang rasa tidak percaya diri, merasa kurang menarik, kurang pintar, kurang berbakat, kurang layak untuk dilihat orang, atau hal ini tuh sebenarnya muncul karena pengalaman masa lalu atau belum terbiasa tampil. Nggak terlalu cepat kan kata-kataku, teman-teman? maaf Kak, maaf. Enggak kok. Oke. Yang keempat,
takut ditolak atau tidak disukai. Nah, ini tuh faktor psikologis yang sangat umum dan hampir semua orang ingin diterima. Jika konten tidak dapat like yang banyak, view yang banyak, atau respon positif, mereka menganggap kontennya gagal. Padahal konten itu bukan nilai dari hal minimal itu aja gitu. Yang kelima, suara internal yang sering mengkritik. Pasti kita sering memunculkan kata-kata atau komunikasi-komunikasi lain dalam pikiran. Kayak gini, setiap orang pasti punya suara kecil yang kadang sangat kejam untuk dirinya sendiri. Kayak gini, kamu siapa sih? Ngapain Suara seperti ini bisa sangat membatasi keberanian seseorang untuk tampil lebih bersinar, tampil untuk selangkah lebih maju. Yang keenam yaitu trauma terhadap pengalaman buruk sebelumnya. Mungkin dia dulu pernah diejek, pernah di body shaming, atau pernah dikritik keras, sehingga meninggalkan jejak yang membuat seseorang itu ragu untuk tampil lagi. Tadi kan itu berbicara mengenai faktor internal nih. Selanjutnya juga ada loh sebenarnya faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama itu adalah komentar atau penilaian orang lain. Lingkungan yang hobi mengomentari, mengkritik, atau mengejek apapun yang kita lakukan membuat seseorang itu takut menjadi pusat perhatian. Yang kedua, kita sekarang ini masih banyak hidup di budaya membandingkan. Ketika kita melihat orang lain terlihat lebih di sosial media, lebih cantik, lebih sukses, lebih estetik, muncul perasaan tidak cukup. Perbandingan itu membuat seseorang takut gagal menandingi standar tersebut. Padahal untuk upload sesuatu yang mencerminkan diri kita sendiri itu nggak harus punya standar tertentu. Yang ketiga, yaitu lingkungan, teman, atau keluarga yang tidak suportif. Punya teman yang suka menyindir, keluarga yang sering meremehkan, atau circle yang tidak menghargai usaha konten kreatif, bikin seseorang menahan potensi dirinya. Ini adalah ketakutan yang nyata di era digital, banyak yang tidak upload karena takut menjadi bahan omongan orang lain. Yang keempat itu norma sosial atau budaya. Kita pasti sering berada di lingkungan sekitar yang memiliki standar bagaimana seseorang harus tampil. Misalnya, perempuan tidak boleh terlalu tampil, anak muda dianggap sok kalau terlalu sharing pendapat, dan konten yang mengirim tentang pencapaian itu dianggap sebagai pamer. Nah, tekanan budaya ini juga kuat sekali untuk membatasi seseorang untuk berani upload, Kak. Jadi ada dua faktor, internal sama eksternal. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Yesa, sangat lengkap banget ya penjelasannya dari mulai faktor internal dan faktor eksternal. Nah, yang selanjutnya nih Kak, ada nggak sih tips praktis dari Kakak untuk menghadapi rasa cemas, rasa takut saat kita mau upload video? Misalnya seperti adanya persiapan mental, latihan, atau latihan keberanian nih secara bertahap. Bagaimana Kak? Aku dulu atau Nadia dulu? Mungkin boleh gantian ya, boleh Kak Yesa dulu. Oke, tips ya, tips praktis untuk menghadapi rasa cemas, grogi atau takut saat upload. Tips praktis ya, tips praktis yang untuk menghadapi itu yang pertama yaitu menamai perasaanmu. Cemas itu normal, begitu kita menyebutkannya, oke ini cemas, tapi ini bukan ancaman. Otak kita langsung menurunkan alarmnya. Kesadaran sama dengan setengah kemenangan. Yang kedua, latihan kecil tapi konsisten, mulai dari hal yang paling ringan. Kita mulai dari rekam video 10 detik, simpan, tapi jangan dihapus, ulangi lagi besok. Latihan berulang membuat tubuh terbiasa tampil tanpa harus langsung upload. Yang ketiga, gunakan teknik 3 nafas dalam sebelum upload. Tarik nafas selama 4 detik, tahan 2 detik, hembuskan 6 detik. Ini teknik psikologis yang paling cepat menurunkan detak jantung dan kecemasan saat tampil atau mau klik post. Nah, yang keempat, kita harus mengatur ekspektasi kita agar nggak terlalu tinggi. Kita harus atur ekspektasi kita rendah dan realistis. Alih-alih kita harus sempurna, ganti menjadi tugas aku hanya upload, bukan menyenangkan semua orang. Jadi, dengan kita menanamkan stigma seperti itu, beban langsung turun drastis. Yang kelima, fokus pada pesan, bukan pada penilaian. Tanya ke diri kita ngupload ini siapa sih yang kita bantu? Apa nilai yang akan aku bagikan? Saat fokus pindah dari aku ke manfaat, rasa grogi berkurang otomatis. Yang keenam, gunakan zona nyaman bertahap. Kita tuh jangan langsung membuat konten secara besar, mulai dari entah itu berupa voice note, story tanpa muka, video muka 3 detik, video lebih panjang, habis itu baru feed atau TikTok. Berani itu dilatih, bukan lahir dari tiba-tiba.
Rekam tanpa niat upload dulu juga merupakan pepatah khusus kreator pemula. Tanpa tekanan upload, hasilnya lebih jujur. Nanti setelah nyaman, baru pilih yang terbaik untuk diposting. Habis itu terakhir, gunakan afirmasi yang bagus. Bukan aku sempurna, tapi aku cukup, kontenku cukup, berani lebih penting dari sempurna. Grogi itu tanda kamu peduli, tapi keberanian lahir ketika kamu tetap melangkah walau deg-degan. Oke, baik. Mungkin sekarang Kak Nadila ya. Baik, Kak. Nih, menurut aku, jujur ya, omongan orang tuh nggak ada habisnya. Menurut mau kamu diam, salah. Mau kamu gerak, salah juga. Terus yang paling penting itu ngatur filter di kepala. Yang paling terus tanya juga ke diri sendiri. Orang yang ngomong ini pernah bantu di hidup aku nggak? Punya kontribusi apa dalam hidup aku? Atau cuma numpang komentar doang? Nah, biasanya begitu kita sadar, kita tuh terlalu menghargai pendapat orang, bahkan gak kenal kita, terus tiba-tiba perasaan gak peduli itu datang sendiri. Solusinya itu fokus sama tujuan. Karena orang yang punya tujuan itu nggak sempat ngurusin secara random di luar sana itu. Itu dari aku, Kak. Baik. Terima kasih atas jawabannya ya, atas jawaban Kak Yesa dan Kak Nadila. Oke, yang selanjutnya, seberapa penting sih teman dan komunitas itu untuk mendukung kegiatan kita untuk bisa tetap semangat upload, semangat bikin konten, karena tadi di-mention juga ya oleh Kak Yesa, lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu ya. Nah, bagaimana sih peranan yang lebih lanjutnya eh, mengenai hubungan orang-orang terdekat ini? Boleh dari Kak Nadila terlebih dahulu mungkin ya. Maaf, Kak, boleh diulang lagi pertanyaannya apa? Seberapa penting sih dukungan dari orang-orang terdekat untuk membangun semangat kita untuk membuat upload video, untuk membuat konten, dan lain-lain sebagainya? Dukungan orang lain itu tuh penting banget untuk kita. Kadang kita nih butuh pendapat orang lain. Ini nih boleh gak sih kita ngupload ini? Kalau menurut kita ngupload ini tuh dampaknya apa sih gitu loh. Nah, tapi jangan dijadiin pendapat orang lain itu sebagai sumber semuanya. Contohnya tuh kayak misalnya aku mau ngupload foto. Ini bagus nggak? Terus kan pasti ada tuh komentar-komentar pedas segala macamnya. Jangan ngambil yang negatifnya aja. Kita juga lihat nih dari apa ini sampean tuh ada nggak sih motivasinya untuk kita gitu. Kadang dukungan dari mereka tuh juga bikin kita semangat untuk lebih lanjutnya. Itu dari aku. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadila atas jawabannya ya. Nah, untuk Kak Yesa boleh untuk menjawab. Oke, saya mengenai seberapa penting dukungan teman, komunitas, dan juga mentor. Menurut aku, tergantung kebutuhan kita, tapi bukan berarti itu wajib ya. Karena dukungan sosial itu, yang pertama ya, dukungan sosial itu mengurangi rasa takut, takut untuk dinilai. Teman, komunitas, atau mentor memberi rasa aman psikologis ketika seseorang tahu ada yang mendukung di belakangnya. Keberanian itu tampil meningkat karena otak merasa aku nggak sendirian loh, gitu. Yang kedua, validasi positif meningkatkan kepercayaan diri. Komentar sederhana seperti bagus kok, coba upload aja atau lanjutkan bisa menjadi booster mental yang sangat kuat bagi orang pemalu. Yang ketiga, keuntungan dari itu tuh kayak mentor tuh memberi arah bukan sekedar semangat. Selain dukungan emosional, mentor memberi struktur, strategi, dan umpan balik yang membuat seseorang lebih percaya diri karena tahu apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau berbicara mengenai cara membangun lingkungan yang mendukung, yang pertama itu
ciptakan circle yang aman. Mulai dari teman-teman yang tidak menghakimi atau mau mengapresiasi proses kecil. Gunakan grup chat, close friend, atau komunitas kecil. Apalagi sekarang cewek-cewek pada trend gak sih sering bikin scan akun untuk ngupload dirinya. Itu merupakan Iya, salah betul. satu bentuk kegiatan nyata untuk mengekspresikan dirinya tanpa perlu dijudge oleh orang lain. Karena biasanya yang masuk ke second akun itu kan orang-orang yang kita percaya kan. Iya, betul, Kak. Nah, dengan kita menciptakan hal seperti itu juga membangun kepercayaan diri kita. Yang kedua, terapkan budaya saling menguatkan. Komentar positif, dukungan ringan, atau feedback yang jujur, yang halus, membantu menciptakan atmosfer yang nyaman untuk berkembang. Yang ketiga, ajak latihan bareng. Misalnya nih, upload bareng, bikin challenge kecil, atau review karya satu sama lain. Aktivitas bersama menurunkan rasa takut tampil, karena kita ngerasa, oh aku nggak sendirian kok, ada temanku juga, gitu. Pasti kepercayaan itu makin menambah orang yang memberikan energi toksik lah untuk diri kita. Karena itu bukan hanya menambah berani, tapi juga menghindari sumber stres, lingkungan aman. Karena kalau lingkungan aman, pasti mental lebih berani bereksperimen. Jadi kalau untuk membangun lingkungan yang mendukung itu kita juga harus berani cut off orang-orang yang merugikan diri kita. Oke, baik. Jadi kita sendiri yang harus membangun lingkungan yang positif. Nah, oke, untuk selanjutnya, banyak nih dari Gen Z ini yang introvert, yang pemalu. Nah, apakah ada strategi khusus nih untuk tipe konten atau tipe video yang bisa diupload mulai dari untuk mengatasi rasa takutnya gitu ya, bagi introvert, bagi pemalu, seperti jenis konten atau gaya bahasa atau frekuensi yang seperti apa sih yang biasanya lebih mudah dijalani daripada langsung konten seperti lainnya yang seperti di TikTok dan lain-lainnya. Untuk Kak Yesa atau Kak Nadila terlebih dahulu ya? Boleh kayak saya dulu aja, Mbak. Oke, Iya. untuk orang-orang yang introvert ya, Iya, iya Kak. ada. Untuk orang yang introvert pemalu, langkah paling aman adalah mulai dari hal yang tidak terlalu menonjolkan diri. Bukan langsung tampil secara besar. Jenis konten yang nyaman biasanya adalah konten dengan exposure yang rendah seperti foto benda, tulisan, voice over, atau video POV, estetik video, atau screen recording konten yang tetap bisa bercerita tanpa harus memperlihatkan diri secara penuh. Gaya bahasa pun bisa dibuat sederhana, jujur, dan apa adanya, karena introvert biasanya lebih kuat dalam menyampaikan pikiran secara tertulis. Nah, frekuensi upload tidak perlu sering, cukup 1 sampai 2 kali seminggu, yang penting terasa ringan dan tidak memberikan tekanan sosial. Seiring waktu, ketika rasa percaya diri mulai tumbuh, exposure bisa dinaikkan sedikit demi sedikit, mulai dari menunjukkan tangan, kemudian setengah wajah, hingga akhirnya nyaman tampil penuh. Pendekatan bertahap seperti ini membuat proses berbagi terasa lebih aman, lebih terkontrol, dan tidak melelahkan. Sehingga orang introvert pun tetap bisa berkembang tanpa merasa dipaksa keluar dari zona nyaman secara tiba-tiba. Jadi perlahan, perlahan, perlahan gitu. Kan kita sering juga nih nengok orang-orang yang dia ngepost muka setengah atau tangannya doang. Itu tuh adalah salah satu bukti langkah nyata dia udah berani nampakin dirinya. Wah, aku ada loh di dunia ini, gitu. Bukan sekedar nama. Itu aja mungkin. Baik, terima kasih Kak Yesa. Kak Nadila mungkin untuk jawabannya boleh. Baik, kalau dari aku ya, yang pertama tuh kita tuh harus konsisten nih buat jadi terus kita tuh konsisten tuh nggak boleh nyerah. Jadi yang disampaikan sama kayak saat tadi dimulai dari hal kecil dulu, kayak misalnya kita ngupload kaki dulu, misalnya kita habis lagi berenang kita ngupload kaki, atau kita lagi di kafe kita upload dulu nih minuman kita gitu. Dan kita tuh juga sanamin percaya diri ke diri kita sendiri, kita tuh harus pede sama diri kita sendiri. Setiap manusia itu punya keunikannya dan punya daya tariknya sendiri. Jangan takut nih untuk dijat duluan, jangan takut berikan bukti-bukti kalau kita tuh bisa. Terus kita tuh
belajar juga nih ngomong di depan kamera atau ngomong-ngomong di cermin itu juga meningkatkan percaya diri kita. Terus gitu ada. Oke, baik. Terima kasih Kak Nadila. Nah, yang selanjutnya nih Kak, tadi juga dibahas ya tentang seseorang yang perfeksionis. Nah, seseorang ini mudah ragu, mudah merasa tidak sempurna gitu kalau misalnya akan upload video atau konten itu. Nah, bagaimana sih Kak cara mengatasi seseorang yang perfeksionis ini supaya dapat menerima bahwa suatu konten ini tidak harus sempurna gitu, namun tetap bisa bermakna bagi seseorang gitu. Boleh untuk jawabannya mulai Kak Yesa mungkin ya. Oh, aku boleh. Hmm, sadar bahwa sempurna itu ilusi, bahkan kreator besar pun berkembang karena progres, bukan karena perfect. Fokus pada nilai, bukan tampilan konten sederhana, tapi jujur, relevan, dan membantu orang sering jauh lebih kuat dampaknya daripada konten yang estetis tapi kosong. Terapkan prinsip good enough to publish. Tetaplah standar minimal yang realistis. Lalu stop editing ketika sudah memenuhi standar itu. Mulai kecil dan cepat, latih diri dengan upload singkat, spontan, dan tidak terlalu dipoles agar otak terbiasa bahwa publish itu aman. Lihat upload sebagai proses belajar, setiap post bukan hasil akhir, tapi langkah menuju versi kita yang lebih baik. Mungkin cara praktisnya tetapkan saja standar, cukup bagus untuk diupload, terus langsung aja upload, gak usah lagi banyak-banyak pikiran. Karena perfeksionis itu kan sebenarnya terlalu banyak berpikir kan. Iya, betul. Untuk menghilanginya ya kita lawan ketakutan itu. Oke. Turunin standar kita. Gitu aja. Nah, cukup Kak. Yang selanjutnya Kak Nadila boleh untuk menyampaikan jawabannya Kak. Kalau kita terlalu fokus dengan hal-hal tersebut ya, kita sama aja kita kayak menghukum diri kita. Terlalu kita perfeksionis untuk hal-hal tersebut, sama aja kita kayak nggak ada kemajuannya gitu loh. Kita tuh menekankan diri kita aja dalam perfeksionis ini. Setiap manusia itu udah ada apa ya? Udah ada keunikannya sendiri-sendiri. Jangan kita menjatuhkan diri kita dengan hanya pengen terlihat perfeksionis aja sama orang lain. Seperti dijabarkan sama Kak Yesa tadi. Oke. Apakah cukup Kak? Oke, yang selanjutnya ya. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan mental? Karena saat upload video ini kita suka overthinking sendiri ya. Kalau misalnya viewersnya kurang, berkurang, atau komentarnya ada komentar negatif, dan like-nya kurang, dan lain-lain sebagainya. Bagaimana sih Kak cara untuk mengatasi nih mental kita saat upload konten tersebut? Boleh untuk menyampaikan jawabannya, Kak. Aku nih atau Kak Nadila? Oh, boleh Kakak yang sudah siap aja. Boleh dari aku dulu aja. Oh, boleh Kak. Untuk menanggapi komentar negatif ya. Komentar tuh ada dua. Yang pertama komentar yang improve, yang kedua tuh komentar yang ingin menjatuhkan kita. Nah, kalau kritiknya tuh membangun, ambil. Tapi kalau cuma nyinyir, ya udah senangin hati mereka dengan cara paling elegan, yaitu diabaikan. Ingat, orang yang lagi bahagia nggak punya waktu buat menghina orang lain. Jadi komentar negatif itu lebih banyak cerita tentang mereka, bukan tentang kamu. Oke, baik. Bener banget ya, jadi kita nggak perlu mikir-mikir komentar orang lain yang sebenarnya mereka itu hanya nyinyir gitu ya. Nah, oke, untuk Kak Yesa boleh menyampaikan jawabannya. Oke, saat kita mulai aktif upload atau tampil, wajar kalau misalnya muncul rasa takut, cemas, atau khawatir akan komentar orang. Untuk menjaga kesehatan mental, hal pertama yang perlu diingat adalah bahwa kritik terhadap kontenmu bukan penilaian terhadap dirimu.
komentar orang tidak otomatis menentukan nilai atau kualitas pribadi kita. Jadi, pisahkan antara yang mereka kritik dan siapa kamu sebenarnya. Selain itu, penting untuk memakai filter emosi. Jangan buru-buru membaca komentar saat kamu sedang capek, sensitif, atau mood kurang baik. Apalagi pra PMS tuh kalau baiknya hindari-hindari lah gitu. Tunggu sampai kondisi mental lebih stabil supaya kamu bisa menilai komentar dengan kepala dingin. Buat juga batasan sehat, misalnya hanya membaca komentar di waktu tertentu dan menghindari scrolling tanpa kontrol, agar pikiran tidak mudah terbawa negatif. Selanjutnya, kendalikan fokusmu. Lihat dukungan dari orang-orang yang benar-benar peduli, bukan terpancing oleh satu atau dua komentar negatif. Lakukan juga self-care sederhana sebelum atau sesudah upload, seperti tarik nafas, dalam journaling, stretching, atau mendengarkan musik yang menenangkan. Hal-hal kecil ini bisa membantu menjaga mental tetap tenang dan seimbang. Dan yang paling penting, normalisasi kesalahan. Tidak ada yang sempurna, dan setiap orang pasti pernah salah. Upload itu bukan soal sempurna atau tidak, tapi soal belajar tumbuh dan berkembang, perlakukan proses tampil sebagai ruang belajar, bukan ruang penghakiman. Jadi kalau misalnya kita mau jadi orang hebat, kita harus siap-siap dengerin kritik-kritik orang-orang. Kadang, betul yang disampaikan Kak Nadila, kadang kritik itu membangun loh untuk diri kita, untuk evaluasi diri kita. Dan kalau kita ingin menjadi orang besar, orang yang hebat, orang yang tinggi, kita harus siap dengan segala badai yang akan kita hadapi. Kita kan bisa lihat kayak konten kreator, artis-artis itu nggak bakalan lepas dari hujatan. Sesempurna apapun dia, sebagus apapun konten dia. Jadi, uh, bodo amat aja. Kalaupun misalnya ada yang berkomentar, berarti mereka peduli dengan konten kita. Berarti dia nonton konten kita kan. Kita ambil pandangan secara positif aja, alih-alih kita mikirin hal negatif yang nantinya bakal nyakitin diri kita kan. Karena di dunia ini kita nggak cuma dilihat dari dunia nyata, tapi juga sekarang ini dilihat di sosial media. Nggak cuma untuk mengetahui siapa diri kita, bahkan dalam pekerjaan juga melihat bagaimana kita bermedia sosial. Jadi emang sepenting itu loh peran media sosial bagi kita, hilangin ragu-ragunya, pikiran-pikiran negatifnya, upload aja dulu sebagai bahan ekspresi kita, siapa diri kita sebenarnya. Karena dengan kita berani upload siapa diri kita, kesempatan-kesempatan itu bisa jadi muncul. Kayak sekarang ini, aku jadi pemateri ini karena aku, apapun yang kurasa itu baik dan bermanfaat bagi orang lain, post, upload, dan akhirnya tiba-tiba salah satu panitia namanya Rizky ngajak aku untuk jadi pemateri di sini. Jadi aku udah ngerasain dampak nyatanya dari berani upload, berani menampakkan diri di dunia sosial media. Gitu aja. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Inspiratif banget ya bagi kita. Nah, yang selanjutnya nih, Kak. Apakah ada rekomendasi kebiasaan agar kita bisa terus berkembang dengan video kita, dengan konten kita, seperti evaluasi diri atau feedback, atau ada komunitas tertentu nggak sih yang mendukung kakak dalam konten-konten kakak tersebut? Boleh siapa dulu yang sudah siap aja, Kak? Apakah Kak Nadila atau Kak Yesa yang akan menyampaikan? Mulai dari Kak Yesa dulu aja, Kak. Oke, boleh Kak Yesa. Nah, agar seseorang bisa terus berkembang saat mulai aktif upload, kuncinya adalah membangun kebiasaan kecil yang konsisten. Kamu bisa mulai dari latihan ringan setiap minggu, tidak perlu membuat konten besar. Cukup 1-2 postingan sederhana untuk membiasakan diri. Setelah upload, luangkan waktu sebentar untuk mengevaluasi apa yang sudah bagus dan apa yang bisa diperbaiki tanpa menghakimi diri sendiri. Kemudian mintalah feedback dari orang yang kamu percaya, bukan dari semua orang, supaya masukan yang kamu terima jelas, jujur, dan membantu kamu maju. Jangan lupa untuk belajar dari kreator yang kamu kagumi, amati pola mereka. Dan sebenarnya dengan kita melakukan upload itu juga nggak terkhusus pada upload tentang diri kita aja ya. Kan kita nih dari Genpi nih kan, di bawah Kementerian Pariwisata. Kita juga bisa loh upload video mengenai pariwisata, tentang ekonomi yang nantinya akan melunjakkan ekonomi UMKM yang ada di Indonesia kan. Juga sebagai fitur untuk promosi pariwisata kita. Jadi jangan takut ya teman-teman, minta aja deh. Oke, terima kasih Kak. Untuk Kak Nadila boleh untuk menyampaikan jawabannya.
baik kalau dari aku tuh ubah cara lihat diri sendiri. Bukan aku harus sempurna, tapi aku lagi belajar. Bukan yang lebih bagus, tapi aku juga punya gaya sendiri. Dan yang paling penting nih, tebarkan ke diri sendiri bahwa tampil itu bukan soal pamer, tapi berbagi. Berbagi proses, berbagi cerita, berbagi nilai, atau sekedar energi positif. Kalau kamu datang dari niat baik, tampil terasa tuh lebih ringan. Jadi kita kalau mau upload itu lebih enak gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kak Nad- Nah, yang selanjutnya nih, kita kan kakak ini masih mahasiswa dan masih banyak banget tugas-tugas nih ya, Kak. Nah, bagaimana caranya agar kakak ini bisa menyeimbangkan antara tugas kuliah dan eh, kebiasaan kakak atau tugas-tugas untuk membuat konten atau video tersebut? Boleh dari yang sudah siap aja, Kak. Apakah Kak Yesa atau Kak Nadila? Boleh kalau misalnya dari aku. Oke, berbicara mengenai penyimbangan, menyeimbangkan kuliah dan aktivitas upload sebenarnya bukan soal memilih salah satu, tapi soal mengatur ritme. Kuliah tetap prioritas utama, tapi membuat konten bisa jadi kegiatan pendukung yang membantu kamu untuk berkembang. Caranya adalah dengan membangun sistem sederhana, bukan sekedar mengikuti mood. Misalnya, tetapkan hari tertentu untuk ambil bahan, hari lain untuk edit ringan, dan satu hari khusus untuk upload. Prosesnya tidak harus lama, yang penting teratur. Manfaatkan juga waktu-waktu kecil seperti menunggu kelas, perjalanan pulang, atau jam istirahat untuk mencicil ide. Bikin draft atau nulis caption, konten itu tidak selalu harus dibuat dalam satu waktu panjang. Supaya tidak kewalahan, buatlah konten yang dekat dengan kehidupanmu sendiri. Misalnya nih, cerita kampus, perjalanan membuat skripsi, pengalaman organisasi, atau hal-hal yang memang kamu alami. Dengan begitu, kamu tidak perlu energi tambahan untuk mencari ide. Sederhanakan juga prosesnya dengan prinsip lebih baik upload sederhana yang konsisten daripada jarang upload karena terlalu ribet. Selain itu jaga juga batas sehat dengan menetapkan jam of content. Misalnya, tidak mengecek komentar atau analis setelah malam hari agar mental tetap stabil. Dan yang paling penting, lihat aktivitas upload sebagai bagian dari proses belajar, bukan gangguan. Kamu bisa menjadikan konten sebagai cara memahami materi kuliah, berbagi pengalaman, atau mengasah cara berpikir. Yang pada akhirnya, keseimbangan itu tercipta bukan karena kamu punya waktu banyak, tapi karena kamu pintar mengelola energi, kuliah membangun pengetahuanmu, sedangkan uh, upload membangun keberanian dan kualitas dirimu di depan publik. Keduanya bisa jalan bersama jika dikelola dengan ringan dan sadar. Oke, baik. Terima kasih Kak Yesa. Untuk Kak Nadila, boleh untuk menyampaikan jawabannya. Baik, kalau dari aku, yang pertama tuh kita tuh harus tentuin prioritas harian kita dulu. Setiap pagi atau sebelum malam atau malam sebelum tidur tuh tentuin dulu mana tugas kuliah yang wajib diselesain dan kapan punya slot kosong nih buat editing atau upload biar nggak numpuk dan nggak bikin stres. Yang kedua tuh bikin jadwal mingguan yang lebih fleksibel. Jadi nggak usah detail banget, cukup garis besarnya aja. Kayak 3 atau 4 hari fokus kuliah, terus 2 hari khusus untuk bikin edit atau konten, terus 1 hari untuk upload atau revisi kecil yang fleksibel tapi tetap ada polanya. Terus yang ketiga batch konten, sesekali duduk bikin beberapa konten sekaligus. Jadi kita tuh nggak harus bikin konten setiap hari. Ini yang paling efektif sih kalau sering kehabisan waktu. Terus yang keempat tuh manfaatin waktu kosong gitu, kayak misalnya kita lagi istirahat di kampus atau lagi di perjalanan atau nunggu kelas. Jadi kita buat berbagai konten atau kita bahas-bahas komen dari Q&A gitu, cari ide, nyusun caption gitu dan dari hal-hal kecil lah. Terus yang kelima, tentuin jam upload yang tepat. Misalnya nih jam 5 sore atau jam 8 malam. Kalau jamnya jelas, kita tuh nggak perlu mikir lagi tiap hari upload jam berapa ya. Algoritmanya biasanya lebih stabil.
Terus selanjutnya, jangan editing pas kita lagi capek. Kan kuliah itu banyak tuntutan. Kita kuliah itu juga banyak tugas dan lain sebagainya. Kalau misalnya mood kita rusak, jangan dipaksain. Jadi kita harus tunggu dulu nih kapan kita fresh, misalnya pagi atau sore. Kuliah itu tetap nomor satu. Upload bisa diatur, tapi kuliah ada deadline-nya. Kalau minggu ini tugas numpuk, konten kita boleh pelan-pelan dulu. Lebih baik konsisten pelan daripada maksa tapi workout. Terus yang selanjutnya simpan dulu bang ide. Tulis semua ide di note biar pas mau bikin konten tinggal eksekusi, ngurangin waktu mikir dan bingung. Terus selanjutnya jauhkan me time. Paling nggak 1 hari tanpa editing dan kuliah berat. Kalau kita nggak ada energi, dua-duanya bakal berantakan. Dan yang paling penting jangan upload pas kita lagi emosi atau capek. Kadang kualitas turun atau caption kita nggak sesuai dengan vibe. Tunda beberapa jam sampai kita mood. Segitu dari aku, Kak. Oke, baik. Terima kasih ya tips dan triksnya dari kakak-kakak yang telah memberikan kita arahan nih untuk kita bisa lebih percaya diri, upload di media sosial dan strategi-strateginya untuk membangun mental dan penerapan jadwal yang teratur gitu ya. Nah, selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman peserta yang ingin bertanya, boleh menuliskan di kolom komentar ataupun raise hand ya teman-teman. Kita tunggu sampai jam 19.58 mungkin ya untuk pertanyaannya. Boleh teman-teman untuk bertanya terkait kebingungan-kebingungan teman-teman nih dalam mengupload video. Apakah ada strategi khusus untuk penguploadan di IG atau di TikTok atau di platform lainnya gitu ya? Dipersilakan untuk bertanya ya teman-teman. Oke, ini sudah ada yang masuk di kolom komentar ya. Dari Putri Restu Indo Julito. Kak mau bertanya, ini di luar tema Kak. Aku seorang afiliator Shopee Kak, jadi gini, kadang upload video untuk produk, kadang bingung mau mulai dari mana dan cara gimana biar bisa dapat komisi. Nah, oke, boleh mungkin jawabannya dari Kak Yesa dan Kak Nadila, apakah berpengalaman di bidang afiliator atau seperti apa Kak? Di sini ya, Nabila dulu atau aku? Boleh, yang sudah siap saja Kak. Oke, aku Baik, izin dari ya. aku ya. Itu yang pertama tuh mulai dari masalah apa yang dialami sama orang. Terus jangan langsung review produknya. Mulai dari kenapa produk ini kepake. Contohnya,
Kak, kalian yang suka bangun telat tapi muka kusam pasti ngerti, atau kalau dari rumah suka berantakan, ini solusi paling murah. Jadi orang lebih tertarik kalau dia merasa ini gue banget. Terus yang kedua, tunjukkan hasil dulu. Sebelum ngomong panjang, tampilkan hasilnya sebelum dan sesudah, before dan afternya. Produk dipakai atau langsung kelihatan bermanfaatnya. Videonya 2 detik nunjukin perubahan. Ini paling sering bikin penonton stay. Terus yang ketiga, masuk ke produknya. Jelasin singkat, jangan lebay. Apa produknya, kenapa kamu suka, keunggulan 1-3 poin. Cukup, itu nggak perlu panjang. Terus yang keempat, call to action itu wajib. Tapi jangan kelihatan maksa. Contoh yang lembut, aku taruh linknya di bawah ya kak, siapa tahu cocok juga. Atau cobain deh, harganya murah banget lagi. Ini bantu komisi jalan gitu. Itu dari aku kak. Balik lagi ke Oke. moderatornya. Oke, terima kasih Kak Nadila. Oke, boleh Kak Yesa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, aku izin jawab ya. Tadi salah satu teman kita bertanya terkait affiliate Shopee, yang dimana nanti kontennya itu juga bakal narik promosi seseorang kan. Nah, biasanya kan sebagai affiliate Shopee itu kan kita bebas memilih barang apa. Kita pakai teknik problem solving, kita cari kebutuhan teman-teman yang di sekeliling kita tuh butuhnya apa. Nah, tadi kan aku bilang, kalau misal kita belum berani untuk nampakin wajah kita bisa dengan, ini contoh ya, misalnya produk lipstick, kita pegang lipstiknya, cuman tangan sama lipstik doang, terus pakai suara kita. Kalaupun kita masih belum berani pakai suara, pakai teks kata-kata tulisan gitu. Tambah musik nanti yang bisa mendukung. Tapi kalau misalnya kita udah berani pakai kata-kata, halo teman-teman, aku punya produk baru nih, rekomendasi yang bikin wajah kita kelihatan segar loh teman-teman. Ini lipstiknya bla bla bla, nanti swabnya itu cukup di tangan aja gitu. Itu untuk yang konten affiliate. Kita pokoknya mulai aja. Sebenarnya untuk video tuh nggak harus kita ada wajah kita, ada suara kita. Cukup dengan kita punya foto produknya, itu udah bisa loh teman-teman. Apalagi kalau misalnya ditambah suara kita. Orang pun aku lihat, dan mungkin teman-teman bisa lihat, nggak terlalu banyak buat review atau promosiin produk tuh nampak wajah dan juga pakai suara. Bisa pakai kata-kata, tinggal pemilihan musik. Dan musik yang biasanya video tuh gampang FYP, yaitu musik yang trending. Kita upload foto atau video tadi itu pakai musik yang trending, pakai tagar-tagar yang ngundang orang-orang bakal banyak ngeliatinnya. Terus mungkin tag-tag akun-akun yang mungkin bisa nge-repost video kita. Itu sih dari aku. Baik, terima kasih Kak Yesa. Nah, selanjutnya ini ada Selvira Damayanti yang raise hand ya, boleh terlebih dahulu. Dipersilahkan untuk Kak Selvira. Kak Selvira, apakah masih ada? Oke, izin Baik. bicara ya, Kak. Boleh, silakan. Sebelumnya, halo Kak Esa, halo Kak Nadila, dan Kak Genpi. Halo, Kak. Perkenalkan, saya Halo. Syafira. Saya ingin bertanya. Yang pertama, mungkin ini terkesan lucu pertanyaan dari saya ya, Kak. Pertanyaan yang pertama kayak gini, Kak. Terkhusus buat Kak Yesa. Buat Kak Yesa, secara ini kan saya juga sebagai followersnya juga Kak Yesa juga di IG, saya juga sering melihat Kak Yesa tampil dimanapun gitu. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan itu dari pertama kali Kak Yesa tampil dengan yang sekarang yang sudah sekian banyaknya tampil, itu Kak Yesa, pertanyaan saya, Kak Yesa pernah grogi gak? Gitu. Jadi kayak itu. Secara pribadi gimana kalau misalkan memang ada, apalagi kita manusia biasa kan pasti ada yang namanya grogi gitu. Jadi makanya saya bilang ini pertanyaannya terkesan lucu gitu. Jadi kalau menurut Kak Yesa gimana secara pribadi untuk mengatasi rasa grogi tersebut kayak gitu. Nah, itu yang pertama, Kak. Kalau yang kedua, tadi saat Kak Yesa menjelaskan materinya, saya menotis yang kata-kata ada kayak luka atau trauma kita masa kecil.
kalau untuk tampil di depan atau mengupload diri kita gitu. Jadi tadi ada saya dengar mungkin faktornya itu dari internalnya itu dari luka atau dari trauma kita masa kecil kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi waktu apa namanya? Waktu saya kecil, saya jujur nih, eh saya pernah dipuji yang namanya kayak bagus ya kayak gitu. Bagus ya penyampaiannya, jelas banget kayak gitu. Pokoknya dipuji dengan penyampaian saya tuh yang bagus kayak gitu. Cuman karena apa namanya? Pernah sewaktu-waktu di keluarga saya khususnya pernah bilang kayak gini mengkritik yang namanya kayak ya komentar apa namanya yang sampai sekarang membekas di hati saya sendiri gitu. Jadi semenjak ada pujian sampai ada dikritik seperti itu sampai sekarang yang apa namanya yang pernah dipuji itu nggak hilang hilang aja kayak gitu. Jadi setelah dikritik kayak gitu sampai sekarang yang ada tuh cuman adanya luka luka waktu kecil kayak gitu. Nah, jadi semenjak adanya yang kayak itu tuh saya tuh jadinya nggak mau terlalu banyak ngomong di depan orang banyak atau tampil di depan orang banyak gitu karena adanya seperti luka masa kecil kayak gitu Kak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saat Kak Yesa menyampaikan penyampaiannya tadi itu yang saya tangkap dari diri Kak Yesa itu serileks itu dan setenang itu Kak Yesa menyampaikan materi saat penjelasan tadi. Jadi sampai-sampai apa namanya pada saat Kak Esa menyampaikan itu serileks dan setenang itu sampai-sampai di pikiran saya ini langsung terpikirkan seberapa beruntungnya kah dia pada saat waktu kecil selalu didengarkan ceritanya kayak gitu. Jadi apa namanya? Ya, pokoknya yang pertanyaan saya yang ketiga ini gimana sih tipsnya khusus dari Kak Yesa ini gimana caranya biar kalau kita ngomong sama orang ataupun lagi tampil di depan orang banyak, gimana caranya biar kita bisa rileks, bisa apa namanya? Bisa kata-kata kita ini bisa tertata dengan rapi gitu dan setenang itu. Kadang kan ada juga orang yang kalau ngomong itu padahal gue sudah tertata dengan rapi, tapi pas menyampaikannya karena dia nggak rileks kan, karena dia grogi, jadinya nggak rileks, nggak tenang kayak gitu. Jadi itu aja Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Selvira Damayanti ya. Untuk Kayesa mungkin bisa untuk menjawabnya. Oke, makasih ya untuk berdatang sama Shelfira. Jujur, pertanyaan ini sangat mendalam banget ya di aku. Dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang belum terjawab, nanti bantu yang berdatang, takutnya aku lupa karena udah langsung nyentuh ke kalbu terdalam gitu lah rasanya. Pertanyaan pertama terkait apa tadi? Sering Eh, tampil grogi, dan ya grogi atau enggak? grogi. Nah, menurut aku sih ya Shelfira, grogi itu manusiawi. Aku aja tadi pas di awal juga ngerasain, ya bisa nggak ya gitu. Tapi coba lawan. Sekalipun nanti kita salah, kan sebenarnya yang menimbulkan sifat grogi itu adalah pikiran kita. Kalau ini udah jadi salah nggak ya, jelek nggak ya, itu loh pemicu kita ngerasain grogi. Nah, cara kita buat menghindarinya, ya kita mikir gini, kita nggak sewah itu untuk dilihat orang. Sekalipun kita misalnya salah sekarang nih, bisa jadi orang hanya akan ingat malam ini atau sampai besok pagi. Besok nggak bakal ingat lagi tentang kesalahan kita. Yang penting kita dapat kesempatan, ambil, kita coba. Terus sering-sering tampil itu merupakan salah satu pembelajaran paling penting sih menurut aku. Kita mulai sering-sering tampil, nanti kita akan evaluasi diri kita. Nah, misalnya di tampil kemarin, aku kurangnya di sini nih. Besok ketika tampil lagi, aku bakalan perbaikin ini lagi. Meskipun entah nanti di penampilan itu aku bakalan bagus atau enggak, aku nggak peduli. Yang penting hampir sama kayak tema kita, berani apa tanpa takut, berani melangkah tanpa takut. Perfeksionis itu sebenarnya kayaknya semua orang pasti punya sifat perfeksionis. Tapi cara kita untuk melawan perfeksionis itu adalah stop mikirin apa kata orang. Karena kalau kita semakin mikirin kata orang, kita bakalan stuck di sana. Ketika kita ingin jadi orang yang lebih dari orang lain, kita juga harus berani ambil langkah yang lebih dari orang lain. Jadi sebenarnya untuk mengatasi kegerogian itu lawan ketakutan-ketakutan kita.
percayain diri kita. Karena sebenarnya kadang kan dari lingkungan kita bilang kayak gini, kamu bisa loh Yesa, kamu bisa loh Sylvira gitu. Dengan kata-kata itu pasti kita bikin pertanyaan ke diri kita. Kok orang-orang seyakin itu sih sama kita? Apa salahnya kita juga berani nerima diri dan yakin ke diri kita? Salah itu nanti, yang penting kita coba aja terus. Karena terbentur hingga akhirnya kita terbentuk. Nggak bakalan ada yang namanya sempurna, keterlatihan, keterbiasaan, keberanian yang muncul secara tiba-tiba. Itu dibentuk dan diusahakan, teman-teman. Nggak ada yang dari lahir. Yang kedua, pertanyaannya terkait terkait luka luka masa masa kecil. kecil. Ya, betul Kak. Luka masa kecil. SD pasti orang-orang sering kena bully kan. Nah, kebiasaan orang-orang yang sering kena bully di SD pasti di SMP, bahkan di SMK atau di sekolah selanjutnya dia bakalan mikir, ini lingkungan ini aman nggak ya, aku bakalan kena bully nggak ya. Sebenarnya luka masa kecil tuh tergantung bagaimana kita ngontrolnya. Kalau kita terus menyerah pada luka masa kecil, ya kita nggak bakalan ada maju-majunya untuk menyampaikan kata tenang, aku memaafkan seseorang. Kita nggak butuh kata maaf dari orang itu, cukup kita maafin aja. Aku memaafkan kamu, apapun sifat kamu dari dulu, apapun perlakuan dulu, apapun yang terjadi di masa lalu, aku memaafkanmu. Masa kecil yang hancur bukan berarti masa depan yang selanjutnya kita hancurkan juga kan. Usahakan masa depan itu sebagai pengobat inner child kita di masa kecil gitu loh teman-teman. Sebenarnya memang ada banyak, nggak sedikit orang-orang yang biasanya kena bully waktu kecil, SD, TK, SMP, itu tuh di akhir ketika dia udah dewasa, dia mulai takut untuk ngomong, bahkan untuk bilang enggak aja dia takut. Kalau aku bilang enggak, nanti dia nggak mau berteman sama aku. Kalau aku bilang ini, nanti dia gini. Nanti kalau aku terlalu bersuara, dia seperti ini. Nah, kita harus berani hilangin pikiran-pikiran seperti itu. Teman-teman pasti sering dengar, orang-orang yang fokus sama prinsipnya, fokus sama mimpinya, pasti di lingkungannya itu bakalan sedikit. Nah, kalau teman-teman mikir, aku baru dapat teman loh, dulu waktu kecil aku nggak dapat teman loh, kita nggak usah mikirin teman dulu. Pokoknya kita fokus dulu sama jalan kita, urusan pertemanan itu bakalan ada. Dan di lingkungan, pasti, Tuhan pasti bakal nyediain orang-orang baik yang selalu dukung kita. Intinya, maafkan, terima, berdamai dengan luka masa kecil. Karena untuk menimang-nimang luka masa kecil tuh nggak ada gunanya loh teman-teman. Mungkin ada waktu di mana kita tuh harus memeluk masa kecil kita. Oh, kamu nggak apa-apa loh. Semua orang pasti merasakannya. Tapi aku ini bukan semua orang yang lemah itu. Aku semua orang yang kuat. Aku bisa melupakan semuanya tanpa mendapatkan kata maaf dari orang. Aku bisa melakukan semuanya tanpa orang tersebut datang satu persatu. Ayo kita berteman lagi. Nggak harus. Apa ya, aku pernah dengar mobil mewah itu penumpangnya cuma 2 loh dibandingkan bus yang penumpangnya banyak. Jadi jangan fokus sama pertemanan dulu, fokus aja sama karir teman-teman, fokus sama pertumbuhan teman-teman. Kalau teman-teman mau public speaking, fokus sama public speaking. Nanti kalau misalnya ada yang dukung, alhamdulillah. Gak ada yang dukung, gak apa-apa. Karena kebanyakan dukungan itu datang dari orang-orang yang gak kita kenal, bukan dari orang-orang yang kita kenal. Karena orang yang kenal kita tuh gak bakalan mau kita lebih dari dia. Dia juga nggak mau kita jatuh, cuman dia nggak ikhlas kalau misalnya kita lebih dari dia. Jadi stop pikiran yang lain, stop masalah-masalah masa kecil, berdamai. Emang berat, pasti berat kan? Cuman gimana lagi? Kita nggak mungkin balik ke masa lalu atau maki-maki orang yang kemarin bully kita kan? Nggak ada gunanya. Cukup kita tunjukin ke orang-orang yang dulu nyakitin kita, aku bisa lebih dari kamu. Aku seperti ini, sedangkan kamu apa sekarang gitu. Tapi nggak harus juga yang merendahkan. Kadang dengan kita berbuat baik, orang tuh kan udah sakit hati dan sadar juga kan. Pokoknya fokus sama diri, aku bisa, coba, gagal nggak apa-apa. Itu aja sih. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga itu Pertanyaannya mengenai tips sendiri dari Kak Yesa dan bagaimana sih pengalaman masa kecil Kak Yesa sehingga sekarang bisa berani untuk tampil gitu Kak. Oke, berbicara mengenai pengalaman masa kecil. Nah, pengalaman masa kecil aku, ya tentu ada suka dan dukanya. Cuman aku nggak terlalu fokus sama duka. Aku cuman ingat gimana cara orang tua support aku. Misalnya nih, ketika aku tampil SD misalnya baca Pancasila atau baca undang-undang, pasti orang tua bilang, wah anak mama keren ya, anak papa keren ya. Bentuk rasa bangga, ungkapan dari orang tua tuh bikin aku ngerasa, wah kayaknya orang tua aku suka nih kalau kayak gini gitu. Wah ternyata bisa ya bahagiain orang tua dengan hal seperti ini.
Kalau masa kecil aku nggak terlalu ingat ya apakah aku pernah. Mungkin pembulian seperti apa aku juga nggak terlalu fokus karena yang aku fokuskan waktu masa kecil tuh ya cuman kayak mana menikmati hidup, senang gitu, nggak terlalu mikirin beban masalah dan juga pertemanan kayaknya alhamdulillah aman-aman aja. Dan support paling besar tuh dari orang tua, dari keluarga yang bilang, kalau bisa loh, ini loh, melihat keluarga itu bangga, melihat kakak sama mama, abang, papa, semuanya bangga itu bikin ngerasa kayak, wah aku harus lebih baik nih, biar mereka tambah bahagia. Wah aku harus coba ini nih, kayaknya mereka bakal bahagia nih kalau aku kayak gini. Wah ini ada kesempatan nih, pasti kalau mereka tahu, mereka bakal lebih bahagia. Pokoknya aku cuman mau, apa ya, di kehidupan yang untuk melangkah dan bertumbuh ini nggak cuman kebahagiaan diri sendiri tapi juga orang-orang terdekat yang selama ini ada untuk aku. Itu sih cara aku menyemangati diri aku. Oke, baik. Kalau misalnya, Apakah hmm, boleh Kak, silahkan. kalau misalnya teman-teman nggak dapat, kan ada juga nih keluarga yang emang nggak bisa berbicara mengenai secara kata-kata ya kamu keren ya. Kadang kita bisa lihat loh dari mata mereka, kadang dari mata mereka terpancar kebanggaan. Dan sebenarnya dukungan itu juga nggak harus jadi kunci utama kita untuk bangkit. Dukungan yang sebenarnya itu tetap dari kita. Karena sehabis-habis apapun keluarga atau orang-orang terdekat memotivasi kita, kalau emang dari kita sendirinya nggak mau, ya nggak bakal jadi. Intinya berdamai sama semua masalah, percaya sama diri sendiri, langkah melangkah melangkah. Apapun salah, salah betul, bahagia apapun, terima aja konsekuensinya. Berani melangkah, berani terima konsekuensi, anggap itu sebagai latihan. Kapan lagi dapat kesempatan mahal, pokoknya ambil, 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 jangan berhenti. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Panjang banget ya untuk pertanyaan dan jawabannya. Nah, kita mulai dari pertanyaan dari kolom chat dulu kali ya. Oke. Yang kedua dari ada Nurul Restari. Hai Kak, aku dari Kalimantan mau tanya soal public speaking dalam konten, gimana biar lebih pede? Boleh mungkin Kak diulas sedikit lagi mengenai tips agar lebih pede? Baik, dari aku dulu ya, Kak. Boleh, Kak. Yang pertama tuh biar lebih percaya diri dari saat public speaking dalam konten itu, kita tuh bisa memulai dari beberapa hal sederhana yang langsung kerasa efeknya. Contohnya yang pertama, latihan suara dulu. Baca skrip dulu atau ngomong sendiri di depan kamera tanpa tujuan upload. Semakin sering didengar suara sendiri, makin hilang rasa canggungnya. Terus yang kedua, mulai dari durasi pendek. Jangan langsung rekam video panjang, cukup 10 atau 20 detik dulu. Yang penting kamu nyaman. Kalau sudah terbiasa, baru tambah durasinya. Terus yang ketiga, fokus ke pesan, bukan ke penilaian orang. Ingat, yang kita kejar adalah nyampein sesuatu dengan jelas, bukan takut orang ngomong apa. Terus yang keempat, bikin outline, bukan hafalan kata per kata. Cukup poin inti. Ini bikin kita lebih natural dan gak kaku. Selanjutnya, rekam berulang sampai nemu flow yang pas. Semakin sering rekam hapus rekam lagi, semakin biasa kita dengan kamera. Terakhir, ingat PD itu bukan muncul dulu baru berani ngomong. Justru kita harus berani dulu, nanti PD-nya nyusul sendiri. Sering latihan, yang penting mulai walaupun masih gemetar. Oke, terima kasih Kak Nadila atas jawabannya. Nah, mungkin udah cukup jelas ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Nah, karena masih banyak nih pertanyaannya. Nah, dari Kak Adam Pratama Putra, Kak mau tipsnya untuk ngomong lancar dan asik di depan umum. Atau di rekaman kayak Kak Yesa dong. Boleh mungkin Kak Yesa yang akan menjawab. Kepada Kak Yesa dipersilahkan. Oke, tadi gimana tadi pertanyaan biar asik ngomong? Iya, biar asik dan lancar ngomongnya katanya Kak. Tipsnya harus sering-sering tampil apapun kesempatan les public speaking
seminar public speaking, webinar public speaking, bukan dari hal itu, tapi ketika kita udah berani ngambil kesempatan. Pokoknya apapun kesempatan yang berhubungan mengenai tampil-tampil yang emang ngasah public speaking kita ambil. Karena pembelajaran paling benar-benar nyerap ke diri kita ya pengalaman aja. Oke. Nah, yang selanjutnya lagi nih, Kak. Dari Karinjani Davila Yustika. Izin Kak, aku mau nanya Kak sama Kak Yesa, gimana cara atau bahasa kita ngomong ke orang yang ngomentari hal buruk terhadap konten yang kita upload, secara langsung maupun di sosmed, biar mereka jera dan nggak mengulangi lagi perbuatan mereka. Terima kasih Kak. Nah, boleh mungkin Kak Yesa untuk menjawabnya. Luar biasa sekali. Oke, aku akan jawab pertanyaan dari Zinjani. Zinjani bertanya tentang gimana sih menanggapi komentar buruk orang baik secara langsung maupun di media sosial. Aku mau jawab yang di media sosialnya dulu. Nah, untuk orang-orang yang misalnya masih belum cukup mental ya untuk menghadapi komentar-komentar tersebut, hapus saja komentarnya. Karena meninggalin jejak komentar jelek di postingan kita hanya akan merusak postingan kita kan. Hapus saja postingannya. Dan kalau misalnya kita udah cukup keberanian untuk menjawab, kita jawab aja, Kak, terima kasih atas kritik yang membangunnya. Insya Allah nanti ke depannya aku bakal bikin konten yang lebih baik lagi. Kak, terima kasih sarannya gitu. Pasti orang-orang itu kesal karena kayak aku ngehujat dia loh, kok dia baik juga ke aku, kok dia responnya nggak panas ya. Karena orang-orang jahat itu sebenarnya ngundang respon amarah kita. Ketika amarah kita terpancing, kemarahan kita terpancing, mereka bakal bahagia. Beda ketika kita udah dapat kata-kata kasar nih, kata-kata yang kayak gitu, tapi kita abain aja. Itu benar-benar ngerusak kebahagiaan mereka loh guys. Serius, aku nggak bercanda. Itu benar-benar ngerusak kepercayaan diri mereka. Emangnya kata-kata aku masih kurang apa ya? Emangnya pengaruh aku ke dia nggak ada ya? Bikin dia sendiri yang kena mental loh kalau misalnya kita udah berani sekuat itu buat ngapain diri kita. Kalau yang secara langsung, orangnya penting nggak bagi teman-teman? Kalau bagi teman-teman nggak penting, cukup dengerin dah, biarin aja. Kebodoh amatan kita, ketidakpedulian kita terhadap orang-orang itu membakar keegoisan mereka. Orang-orang jahat di sekeliling kita ya mengomentari kita dengan perkataan yang mungkin tidak mengenakan hati, dia itu cuman ngincar emosi kita. Dan teman-teman, emosi kita itu bukan untuk semua orang. Emosi kita kasih ke orang-orang yang kita anggap penting, di mana amarah kita bisa kita lampiaskan. Ke orang-orang yang cuman gak ada dampaknya ke kita, nggak usah kita respon. Karena sesakit-sakitnya respon untuk membalas yaitu ketidakpedulian dan bodoh amatan itu, mereka bakalan nanti di titik capek, oh udahlah capek aku ngomentarin dia nggak peduli pun gitu. Dia bakalan berhenti sendiri, alih-alih kita menanggapinya. Karena tiap kita menanggapinya apalagi dengan ada emosi di sana, pasti mereka senang. Wah, dia ini gampang nih tersulut emosi gitu. Semakin kita bisa ngatur emosional kita, semakin susah kita disentuh, dan semakin takut orang buat main-main lah ke kita. Mau dia ngasih komentar atau apapun, dia bakalan takut. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Yesa. Nah, yang terakhir nih, ada dari Kak Nidil Saputra. Izin nggak sebelumnya, saya ingin bertanya bagaimana sih cara manage emosi kita ketika upload video. Kadang kita berharap video itu rame, ternyata sepi. Kadang kita merasa kecewa gitu kalau videonya sepi. Nah, ini menyambung juga ya dari tadi manajemen emosi. Boleh untuk jawabannya dimulai dari Kak Yesa atau Kak Nabila terlebih dahulu? Mau dari aku dulu ya, Kak? Boleh. Wajar banget kalau misalnya kita merasa kecewa ke video yang kita upload itu sepi. Tapi ada beberapa cara supaya emosi kita tuh lebih stabil dan gak gampang down. Yang pertama, lihat prosesnya, bukan hasilnya. Ingat itu, tugas aku tuh upload. Urusan rame atau sepi itu di luar kendali. Begitu fokus ke pindah ke usaha, bukan ke angka, emosi kita tuh lebih tenang. Terus yang kedua, kasih jeda sebelum ngecek statistiknya. Dengan setiap 5 menit, buka insight berapa, biarkan algoritma jalan dulu. Semakin kita pantau terus, semakin besar tekanan yang bakal kita rasakan. Terus, anggap video sepi itu bukan kegagalan, tapi data. Bukan kok bisa sepi sih, tapi berarti formatnya ini penontonnya belum kena. Besok coba yang berbeda. Dengan pola pikir kayak gitu, kecewa berubah jadi strategi. Terus yang keempat,
ingatkan ke diri kita bahwa semua kreator pernah berada di fase yang sama. Bahkan akun besar sekalipun punya konten yang flop. Yang terakhir, puji diri sendiri. Upload itu sudah termasuk keberanian dan usaha. Banyak orang nggak berani mulai, tapi kamu sudah bergerak. Pelan-pelan, nanti kita bakal kebal dan lebih santai. Yang penting tetap konsisten, karena algoritma itu suka sama orang yang tahan lama, bukan yang paling kencang di awal. Oke, terima kasih Kak Nadila atas jawabannya. Apakah Kak Yesa mau menambahkan? Oke, izinnya aku mau nambahkan sedikit. Nah, emang munafik sih sebenarnya kalau kita bilang view atau like itu nggak penting. Karena sebenarnya untuk ngupload sesuatu itu kan kita butuh itu kan, yang bikin kita ngerasa penting. Nah, gimana kalau misalnya kita udah uploadnya, udah effort, ternyata hasilnya nggak seperti yang itu. Caranya menurut aku kita rubah stigma kita terhadap postingan. Kita ngupload sesuatu itu biar bermanfaat bagi orang lain. Bukan berarti semua orang, cukup dengan satu orang yang benar-benar berdampak bagi kita udah penting. Satu like atau 2 like itu udah lumayan loh. Karena untuk langkah awal nggak ada yang benar-benar langsung dapat 1000 like, 2000 like atau beribu-ribu yang emang jadi viral atau tren ya, top trending gitu kan. Aku setuju banget sama yang dikatain sama Nadila tadi, bahwasanya puji diri sendiri. Kita memang benar harus loh muji diri kita sendiri. Sebenarnya kecil ataupun besar langkah kita, orang yang paling wajib untuk menghargai dan memberikan hadiah terhadap tugas kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita berani mencintai diri kita ngasih hadiah ke diri kita, apapun yang kita lakukan pasti akan berdampak baik dan pikiran kita terhadap sesuatu itu bakalan positif. Contohnya, ngupload satu postingan yang like-nya nggak banyak, komentarnya nggak banyak, view-nya nggak banyak, ya tetap fokus aja. Oh, seenggaknya gue udah berani ngupload tuh teman-teman gitu. Setidaknya gue udah berhasil ngedit dan juga udah terpampang di profil gue gitu. Nggak yang harus di postingan pertama itu harus banyak. Cara kita ngaturnya biar kita nggak terlalu emosional ya, kita berkaca dari orang-orang konten creator sebelumnya. Mereka nggak dari satu postingan loh langsung top gitu. Dari berbagai macam postingan baru dia top. Jadi intinya rajin upload aja. Semoga uploadan kita yang konsisten tadi itu kebaca sama algoritma TikTok, Facebook dan yang lain-lainnya. Dan alhasil konten kita berhasil. Intinya pada konsisten kita. Singkirkan emosional, berdamai ini namanya juga proses. Kita nggak harus langsung shine yang terang benderang. Cukup shine untuk diri kita yang sebelumnya aja. Itu aja. Oke, terima kasih atas jawaban dan pemaparan materinya oleh Kak Yesa dan Kak Nadila. Nah, kita udah memasuki penutupan nih teman-teman. Nah, kita telah belajar bahwa rasa malu atau takut tampil adalah sesuatu yang wajar, tapi kita bisa diatasi dengan langkah kecil melalui mindset yang positif dan dukungan lingkungan yang sangat mempengaruhi juga ya teman-teman. Kita juga melihat bahwa konsistensi, komunitas yang mendukung, serta keberanian untuk mau belajar akan membawa kita menuju sign, dari shy to sign. Nah, yang terpenting adalah berani untuk memulai, meski pelan, karena setiap langkah kecil tetap membawa kita ke hal yang lebih maju lagi. Terima kasih banyak pada Kak Yesa dan Kak Nadila atas semua strategi dan solusi yang sudah dibagikan kepada kita semua. Sebelum kita akhiri, adakah satu pesan dari Kak Yesa dan Kak Nadila supaya teman-teman yang masih malu atau takut dapat lebih berani lagi nih untuk upload di media sosial? Boleh Kak, untuk menyampaikan satu pesannya. Boleh dari Kak Nadila dulu deh. Aku dulu ya. Kalau kita nunggu momen sempurna, kita nggak akan mulai. Tapi kalau kita nunggu pede dulu, kita nggak akan jalan. Dan kalau kita terus takut sama ngomongan orang, hidup kita tuh akan nge-stuck di sana, tempat yang sama. Padahal kita punya banyak nih hal yang bisa dibagi. Kita banyak perjalanan yang berarti. Kita punya banyak cerita yang bisa menguatkan orang lain. Jadi mulai aja pelan-pelan, dikit-dikit. Yang penting kita bergerak. Karena pada akhirnya yang bikin kita jauh tuh bukan bakat, tapi keberanian kita untuk
ambil langkah pertama, tentuin prioritas hadiah. Oke, terima kasih Kak Nadila. Untuk Kak Yesa boleh untuk menyampaikan. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menyempatkan hadir di webinar kali ini. Oh ya, teman-teman, ingat satu hal. Shine itu nggak harus terang benderang. Shine itu cukup ketika kamu berani melangkah satu langkah lebih jauh dari rasa takut kamu sendiri. Kalau selama ini kamu selalu ragu untuk menekan tombol upload, semoga setelah sesi ini kamu bisa bilang, aku boleh takut, tapi aku tetap berani. Harapannya setelah sesi ini teman-teman bisa melihat bahwa bersinar di media sosial itu bukan soal perfeksionisme, tapi soal keberanian untuk jadi versi terbaik dirimu sendiri. Jadi yuk kita mulai perjalanan dari malu ke berani, dari ragu ke bersinar. Sekian, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Sebelum menyelesaikan sesi ini, kita dokumentasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jika yang bisa untuk on cam, boleh on cam terlebih dahulu.